Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis faktor penurunan harga saham Bukalapak dengan saya sendiri yaitu Ananda Arifel dengan nomor NIM 150120404015. Saya Vela Milena dengan NIM 15012003508. Saya Miftah Fauzul Mujahidin dengan NIM 1501200141. Saya Dita Ega Madani dengan NIM 1501204209. Saya Muhammad Adam Alvito dengan NIM 15012002883. Saya Muhammad Rayhan Saputra dengan NIM 150 120 23 12. Saya Parul Manihuruk dengan NIM 1501202232. Saya William Alfarik dengan NIM 150 1204345. Dan di sini ada latar belakang. Bukalapak merupakan salah satu perusahaan startup di Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zakti, Nugroho Rejo Cahyono, kemudian ada Fajrin Rashid, dan yang terakhir itu Felix Halim. Bukalapak telah menjadi salah satu e-commerce terbesar di Indonesia dengan jumlah pengguna aktif mencapai lebih dari 100 juta orang. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Bukalapak melakukan IPO sahamnya yang perdana yaitu di Bursa Efek Indonesia. Bukalapak merupakan IPO terbesar di Indonesia dengan nilai emisi sebesar 20 triliun. Harga penawaran awal saham Bukalapak adalah 850 per saham. Namun setelah IPO, harga saham Bukalapak mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tanggal 8 Agustus 2021, harga saham Bukalapak ditutup dengan level harga yaitu 750 per saham. Penurunan harga saham Bukalapak ini menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, termasuk investor dan analisis. Kemudian ada bentuk dari chart atau gambaran awal saham ini IPO, yaitu sejak pertama kali IPO, saham Buka langsung mencapai batas kenaikan atau disebut dengan ARA, itu auto rejection atas, mencapai harga tertingginya yaitu di 1325. Namun dalam 7 hari mengalami penurunan yang cukup drastis dari harga tertinggi hingga melewati harga IPO-nya yaitu 850. Itu menyentuh harga terendah yaitu 825 per lembar sahamnya. Kemudian harga saham Bukalapak terus mengalami penurunan di analisis dari harga tertinggi saham Bukalapak sampai dengan Januari 2022, maka saham Buka mengalami penurunan sebesar 76,48% dari harga 1325 menjadi 312 per lembar sahamnya. Kemudian ada rumusan masalah di sini. Rumusan masalah yang dicari itu apa faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham Bukalapak sebelum dan sesudah IPO. Tujuan masalahnya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham Bukalapak sebelum dan sesudah IPO. Selanjutnya, pemegang saham pengendali. PT Bukalapak memiliki total 54 pemegang saham, di luar pemegang saham lainnya dan masyarakat, termasuk karyawan atau mantan karyawan, memiliki 0,41% saham, yang terdiri dari 204 pemegang saham perorangan. Sementara itu, masyarakat umum memiliki kepemilikan saham sebesar 25%. Pemegang saham adalah individu atau institusi yang menyertakan modal di perusahaan dan kebijakan terkait modal tersebut dibahas dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Data berdasarkan prospektus buka tahun 2021. Next. Banyaknya pemegang saham tanpa adanya pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan perusahaan. Tercatat dalam prospektus. Kurangnya kontrol ini dapat memperlambat keputusan di rapat umum pemegang saham RUPS. Kehadiran pemegang saham mayoritas dapat mempercepat proses ini.
Ukuran jumlah pemegang saham juga mempengaruhi minat investor dalam perdagangan saham perusahaan. Beban yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan Desember 2021, saham Bukalapak telah memiliki total aset 26 sekian miliar triliun. Saham Bukalapak juga memiliki aset lainnya sebesar 22 triliun dan aset tetap sebesar 69 triliun 191.949 rupiah. Sedangkan untuk setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Next. Berdasarkan laporan laba rugi di atas, saham Bukalapak memperoleh penjualan sebesar 1,8 triliun, penghasilan lainnya 208 triliun, kemudian laba kotornya ada sekitar 1,7, laba usaha minus 1,7 juga dengan batas pemasukan. Batas pemasukan sekitar 1,6 dikarenakan pada tahun 2021 saham Bukalapak sedang mengalami penurunan. Berdasarkan laporan keuangan financial ratios, saham Buka memiliki current ratio sebesar 8,59 yang terbilang ideal. Kemudian DER sebesar 0,13 terbilang sangat rendah, maka saham Bukalapak dinyatakan sehat. Untuk PBV sebesar 1,63. Sedangkan ROA dan ROE-nya untuk tingkat pengembalian saham di sini, ROA-nya itu sebesar minus 6,29%, sedangkan ROI-nya sebesar minus 7,13%. Sehingga dapat diketahui bahwa pengembalian saham dari perusahaan tidak mampu membayar dividen dan juga pengembalian saham kepada para pemegang emiten dari perusahaan tersebut terbilang kurang bagus. Next. Dari gambar di atas diketahui bahwa indikator untuk analisa fundamental serta laporan keuangan finansial pada saham Bukalapak, saham yang aman, setidaknya memiliki 3 karakter sesuai dengan indikator di atas. Pada laporan keuangan saham Bukalapak dibandingkan dengan indikator yang ada, maka didapat sebagai berikut. Yang pertama itu untuk price earning ratio-nya sebesar minus 22,19, maka saham tergolong mahal. Untuk price to book value-nya sebesar 1,63, saham tergolong mahal, dan untuk debt to equity ratio-nya sebesar 0,13 dan saham tersebut dianggap sehat. Next. Oke, selanjutnya ada pembahasan dari oversubscribe atau kelebihan permintaan, yang dimana saat ini proses pooling saham PT Bukalapak.com mengalami oversubscribe 8,7 kali dengan partisipasi hampir 100.000 lebih investor. Bukalapak meningkatkan porsi pooling dari 2,4% menjadi 5%, meningkatkan nilai saham dari 547,5 miliar menjadi 1,1 triliun. Dampak oversubscribe mencakup kenaikan harga saham Buka yang cepat dan penjatahan investor yang minim. Banyaknya investor dengan saham nominal kecil membuat pemegang saham Buka bertambah banyak. Fenomena ini menghasilkan kekurangan market maker dan pemegang saham dengan jumlah besar. Dengan kondisi fundamental yang belum baik dan didukung oleh pemegang saham retail yang jumlahnya kecil, saham Buka menjadi rentan mengalami penurunan di awal initial public offering atau IPO. Bagi investor yang tidak mendapat saham saat pooling, membeli saham Bukalapak pada pasar sekunder menjadi alternatif. Next. Oversubscribe yang signifikan selama pooling Bukalapak menciptakan lonjakan harga saham dan penjatahan investor yang terbatas. Kondisi ini ditambah dengan kurangnya pemegang saham besar dan fundamental yang belum stabil, memberikan indikasi potensial terjadinya penurunan harga saham Buka di awal IPO. Investor yang melewatkan kesempatan saat pooling masih memiliki opsi untuk membeli saham Bukalapak di pasar sekunder. Kesimpulannya, berdasarkan peristiwa menurunnya harga saham setelah melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, pada saat saham Buka melakukan IPO, para pelaku pasar mengalami euforia, sehingga banyak yang melakukan pemesanan saham tersebut. Faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham PT Bukalapak.com atau dengan nama saham Buka, diantaranya adalah tidak adanya pemegang saham pengendali
beban yang dimiliki perusahaan, penjamin pelaksana emisi efek yang ditunjuk, dan terjadinya oversubscribe, sehingga minat investor akan mempengaruhi likuiditas saham buka. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap minat para calon investor terhadap saham-saham startup lainnya yang akan melantai di bursa saham. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.